Berikut ini tentang kisah seorang pemuda yang maksiat di malam nisfu Syaban. Sejatinya, malam nisfu Syaban merupakan malam penuh berkah dan ampunan. Di malam ini, pintu langit terbuka lebar dan doa-doa hamba dikabulkan. Namun, malam penuh kemuliaan ini tak jarang disia-siakan oleh sebagian orang. Kisah ini akan menceritakan seorang pemuda yang terkena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menodai kemuliaan malam nisfu Syaban. Kisah tersebut terekam jelas dalam kitab Al-Badar Al-Tali, Lisyaukani halaman 153, kisah pemuda maksiat di malam nisfu Syaban. Sejatinya, malam nisfu Syaban merupakan malam penuh berkah dan ampunan. Di malam ini, pintu langit terbuka lebar dan doa-doa hamba dikabulkan. Namun, malam penuh kemuliaan ini tak jarang disia-siakan oleh sebagian orang. Kisah ini akan menceritakan seorang pemuda yang terkena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menodai kemuliaan malam nisfu Syaban. Kisah tersebut terekam jelas dalam kitab Al-Badar Al-Tali, Lisyaukani halaman 153 berikut, artinya, diceritakan di bulan Syawal 1111 Hijriah. Al-Qadi Muhammad bin Al-Hasan Al-Kaukababi berkisah. Dahulu di Shibam, salah satu nama daerah di Hadramaut, ada seorang pemuda yang mabuk rindu kepada seorang perempuan. Pemuda tersebut dikenal sebagai orang yang sering berperilaku keji serta pemberani. Dia sering bertemu dengan perempuan tersebut dan perempuan itu juga tak mampu menolak sang pemuda karena khawatir bertindak keras. Akhirnya pemuda itu membuat kesepakatan untuk bermesraan di rumah miliknya. Kebetulan waktu itu sedang musim panen dan bertepatan di malam nisfu Syaban, malam yang penuh dengan keberkahan. Saat tengah malam masyarakat hampir semuanya tertidur. Tiba-tiba terdengar suara petir yang amat besar. Orang-orang menceritakan kisah ini mengaku salah satu dari orang yang mendengar sambaran petir tersebut. Mendengar hal itu masyarakat terbangun dan langsung diliputi rasa cemas. Mereka semua naik ke atap rumah untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata ada ya. Orang-orang menceritakan kisah ini mengaku salah satu dari orang yang mendengar sambaran petir tersebut. Mendengar hal itu masyarakat terbangun dan langsung diliputi rasa cemas. Mereka semua naik ke atap rumah untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata ada yang memberi kabar bahwa terjadi peristiwa di rumah pemuda yang berduaan dengan perempuan tersebut. Masyarakat saat itu belum tahu bahwa ada perempuan asing yang menginap di rumah pemuda itu. Saat mereka mengecek ke rumah pemuda itu, ternyata ada meteor besar yang baru saja jatuh dan tepat menimpa rumah si pemuda yang kini sebagian besar rumahnya sudah hancur. Masyarakat yang tahu bahwa pemuda itu tidur di sana semalam pun mulai mencari-cari keberadaannya. Saat ditemukan ternyata pemuda tersebut telah meninggal dalam keadaan menyetubuhi perempuan yang diajak semalam. Orang-orang menceritakan kisah ini berkata, kemudian mereka memanggilku untuk menghadiri penggalian untuknya, dan aku adalah hakimnya. Maka mereka menggalinya sampai pagi, sampai dia muncul di hadapan mereka ketika dia sedang bersama wanita yang maksiat itu. Mereka telah menjadi seekor merpati, maka mereka dibawa keluar dan dikuburkan. Kisah ini merupakan pengingat bagi kita semua bahwa maksiat tak pernah membawa kebaikan. Sekalipun di malam yang penuh berkah, maksiat tetaplah maksiat yang akan mendatangkan dosa dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan malam nisfu Syaban ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan kisah seorang pemuda yang maksiat di malam nisfu Syaban, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.